Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Gimana keadaannya hari Pagi, ini? Bu. Baik, Bu. Semoga sehat Alhamdulillah selalu baik, ya. Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelumnya, Ibu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, Bu, minal aidin. Iya, Ibu. Untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang teks negosiasi. Bisa diganti slide-nya? Apa ada yang tahu pengertian teks negosiasi itu apa? Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut. Belum tahu, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Teks negosiasi yaitu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terdapat hasil yang akan disepakati. Hasil akhir negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak, sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Ciri-ciri teks negosiasi yang pertama menghasilkan kesepakatan. Yang kedua mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Kaidah kebahasaan. Menggunakan bahasa yang santun, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk mengajak atau membujuk, berisi pasangan tuturan, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak, bersifat memerintah dan memenuhi perintah, tidak berargumen dalam satu waktu, didasari argumen yang kuat dan disertai fakta, minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa iya atau mengapa tidak. Jangan menyela argumen. Struktur kompleks negosiasi. Terdapat 7 unsur yang menyusun negosiasi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang pertama, orientasi. Kalimat pembuka, biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi. Yang kedua, permintaan. Suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, pemenuhan. Kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Yang keempat, penawaran. Puncaknya negosiasi yang terjadi kedua belah pihak yang saling tawar-menawar. Selanjutnya, persetujuan. Kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, pembelian. Keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Yang terakhir, penutup. Kalimat penutup. Biasanya ucapan salam atau terima kasih. Tujuan negosiasi yaitu mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Selanjutnya, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Selanjutnya, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Itu ada contoh percakapannya, seorang penjual dan pembeli. Bisa disimak ya anak-anak. Selanjutnya. Masih dengan contoh, anak dengan bapak yang sedang melakukan percakapan. Ya, di sini ada jenis teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi. Yang pertama yaitu negosiasi formal. Negosiasi ini terjadi saat situasi sedang formal. Ciri-cirinya yaitu adanya perjanjian yang sah secara hukum, karena itu pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati bisa menjadi perkara hukum. Contohnya yaitu negosiasi antara dua perusahaan. Yang kedua, negosiasi non-formal. Negosiasi ini terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja. Karena negosiasi ini tidak membutuhkan perjanjian khusus. Yang ketiga, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi itu. Contohnya yaitu sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan pihak tergugat adalah pihak yang bernegosiasi, sedangkan hakim sebagai pihak penengah. Selanjutnya.
Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Contoh negosiasi ini yaitu negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Negosiasi berdasarkan untung rugi, yaitu negosiasi kolaborasi atau win-win biasa disebutnya. Dalam negosiasi ini, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Yang kedua, negosiasi dominasi, biasa disebut dengan win-lose. Di negosiasi ini, dominasi negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan yang lebih sedikit. Selanjutnya, negosiasi akomodasi atau loss win. Di negosiasi akomodasi, negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit bahkan rugi, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan sangat besar bahkan mendapat 100% keuntungan. Kerugian ini disebabkan karena kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan. Selanjutnya, negosiasi menghindari konflik atau lose-lose. Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang timbul, sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Cara-cara untuk memperlancar negosiasi. Yang pertama, mengajak membuat kesepakatan. Yang kedua, memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan. Yang ketiga, mengakomodasi perbedaan dari kedua belah pihak. Yang keempat, membandingkan beberapa pilihan kemungkinan atau mengajukan pandangan baru. Yang kelima, mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang keenam, memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan bila perlu dengan suatu contoh. Yang ketujuh, mengevaluasi komitmen bersama bila perlu dengan suatu kontrak perjanjian. Yang terakhir, menetapkan dan menegaskan kembali tujuan negosiasi. Untuk tugas, Ibu sudah kirim di grup WhatsApp ya, anak-anak ya? Iya, Karena Bu. Ibu lupa tidak mencantumkan di PPT. Ibu Ada yang ingin ingin ditanyakan? bertanya. Bu, nggak dipresensi, Bu. Ya? Iya, Ibu lupa belum dipresensi. Tadi Patria mau nanya apa? Bu, pengumpulan tugas paling lambat kapan? Pengumpulan tugas itu paling lambat minggu depan ya. Besok kan minggu depan kita akan masuk lagi pertemuan lagi. Nah, sebelumnya itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu presensi sekarang. Presensi, Bu. Ya, on cam ya. Yang pertama, Patria Patria hadir, Bu. Sejahtera. Aruming Tias, Hadir, Ibu. Salsabila Setia Nuriana. Hadir, Bu. Iya. Yang terakhir, Eka Nur Amalia. Hadir, Bu. Oh, iya Eka. Iya. Oke, anak-anak, sudah ya, seperti itu saja untuk materi hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Terima kasih, Bu Alma. Sama-sama.